Apa yang Anda ketahui tentang pemandu wisata overland? Itu pasti yang muncul dalam pemikiran kita, apa itu pemandu wisata overland? Ya, pemandu wisata overland adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk menemani wisatawan di dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang detail terhadap suatu kota dan menangani semua kebutuhan wisatawan melalui perjalanan darat dan menyeberang antar pulau atau kota-kota dan berhenti pada titik objek tertentu. Itu yang disebut dengan pemandu wisata overland, seperti gambar yang ada pada slide yang di atas ini. Kemudian berikutnya, apa yang disebut dengan wisata overland? Jadi tadi ada pemandu wisata, kemudian kita masuk kepada wisata overland. Wisata overland adalah sebuah wisata yang menggunakan transportasi darat untuk mencapai objek-objek wisata yang dituju, dan pada umumnya lebih dari 2 kota yang tersinggahi dalam satu kali perjalanan wisata. Nah, pada umumnya wisata overland ini ditempuh minimal selama 2 hari dan paling lama tidak terbatas bisa mencapai 1 bulan lebih. Jadi yang dimaksud dengan wisata overland ini adalah wisata yang menggunakan transportasi darat, ya. Kemudian dia melewati lebih dari 2 kota. Ya, lebih dari 2 kota yang disinggahi, bisa melalui jalan darat, bisa juga melalui jalan laut. Kemudian pada umumnya wisata overland ditempuh minimal selama 2 hari atau bisa juga lebih, ya, tergantung dari jadwal atau itinerary yang dibuat oleh seorang pemandu wisata, bisa mencapai 1 bulan lebih. Ya, wisata overland juga merupakan perjalanan wisata jalur darat yang memiliki kisah, cerita, dan pengalaman baru di setiap perjalanan. Jadi karena saking lamanya perjalanan ini bukan hanya sehari, tetapi lebih dari 2 hari atau lebih juga bisa sampai 1 bulan, dan beberapa kota itu bisa disinggahi, otomatis dia akan mempunyai kisah, ya. Setiap kota yang disinggahi pasti mempunyai cerita, mempunyai kisah, mempunyai pengalaman baru, ya. Itu yang disebut dengan wisata overland. Kemudian bagaimana penanganan pemandu wisata overland ini? Pada dasarnya penanganan suatu tur perjalanan wisata yaitu ada 3 kategori. Yang pertama adalah pratur, kemudian yang kedua on tour, dan yang ketiga pasca tour. Ini sama halnya dengan juga pemanduan wisata yang sudah kita pelajari waktu bab-bab terdahulu, ya. Nah, di sini kita masuk kepada yang pemandu wisata overland. Sama, ya. Jadi semuanya itu diawali dengan pratur, on tour, dan pasca tour. Baik, kita akan bahas satu persatu apa yang disebut dengan pratur. Pratur adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan sebelum tur dimulai. Waktunya bisa jauh hari sebelum atau dekatnya hari. Di sini yang terpenting adalah tersedianya kecukupan informasi tentang apa yang akan dilakukan pada saat tur nanti. Itu yang disebut dengan pratur. Jadi aktivitas yang akan dilakukan sebelum tur itu dimulai. Waktunya bisa jauh hari, ya. Jadi ini dipersiapkan jauh hari sebelum waktu tur itu berlangsung. Nah, pratur ini meliputi tur dan travel agent, ya. Jadi yang menangani tur ini juga melibatkan travel agent, ya, yang ikut serta di dalamnya. Kemudian ada juga tour guide-nya, ya, menyertakan tour guide. Kemudian juga memberikan advice, ya, ada semacam dorongan atau motivasi, ya, dari semua pihak yang mendukung adanya perjalanan overland ini. Kemudian ada konfirmasi, ya, konfirmasi baik konfirmasi dari agen-agen perjalanan tentang aktivitas yang akan berlangsung. Kemudian berikutnya dokumen-dokumen yang perlu disiapkan seperti voucher, ya, kemudian tiket, dokumen-dokumen pendukung pada saat melakukan perjalanan dan lain sebagainya.
itu pratur. Kemudian kita masuk kepada on tour. On tour ini maksudnya kegiatan yang saat dilaksanakan. Dikatakan di sini on tour adalah suatu kegiatan pemenuhan dari rencana kunjungan yang sudah ditentukan dalam itinerary. Jadi kegiatan ini harus berdasarkan dengan itinerary ya, atau jadwal perjalanan. Itu meliputi meeting service, first luggage handling, kemudian transfer in, introduction, presentation, kemudian foto stop, toilet stop, kemudian check-in service, lunch and dinner transfer service, museum assistant service, luggage down service, kemudian check-out service, closing statement, airport check-in service. Ya, jadi ini semua ya pada saat nanti pelaksanaan kegiatan nanti ini overland nanti tour, maksudnya turnya sedang dilaksanakan berdasarkan itinerary-nya. Nanti yang akan kalian temui nanti pada saat tur itu berlangsung, hal-hal yang ditemui misalnya seperti meeting service, kemudian menghandle barang-barang, kemudian pada saat dia transfer in, kemudian informasi apa yang akan disampaikan sampai kepada airport check-in and service ya. Jadi ini semua nanti akan ditemui pada saat kita melaksanakan tour. Itu on tour ya. Kemudian berikutnya pasca tour. Apa itu pasca tour? Adalah momen di mana tur sudah selesai baik dan tinggal melaksanakan kewajiban selanjutnya. Kewajiban tugas lainnya, kewajiban dari pasca tour artinya bahwa setelah selesai tour tadi, on tour tadi, kemudian ada yang disebut dengan pasca tour. Akhirnya semua kegiatan tadi itu sudah berakhir. Apa saja yang dilakukan? Yaitu membuat laporan keuangan ya. Kemudian yang kedua, membuat laporan tertulis dari tur yang tadi, yang sedang berlangsung tadi. Kemudian menyampaikan feedback kepada tamu. Apa saja informasi yang diperoleh selama perjalanan itu ya. Mungkin ada yang kurang, kemudian mungkin ada juga yang sebagai tambahan untuk tur-tur berikutnya. Kemudian menyampaikan evaluasi. Ini sangat penting ya, 4 bagian ini pada saat pasca tur atau tur itu berakhir. Jadi dia harus membuat laporan keuangan, membuat laporan tertulis, menyampaikan feedback kepada tamu, menyampaikan evaluasi. Terus bagaimana mengatur penyeberangan antar pulau ya. Nah, di sini dia harus bekerja sama dengan biro perjalanan. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Jadi pemandu wisatanya tidak berdiri sendiri, dia harus bekerja sama dengan biro-biro perjalanan. Nah, di sini mengatur penyeberangan antar pulau. Kelebihan di dalam transportasi laut antar pulau yaitu yang pertama servis yang fleksibel. Ya, artinya pelayanan yang fleksibel, jadi tidak kaku. Kemudian biaya angkut yang relatif murah. Ya, kemudian jaringan alamiah ya, jadi dapat dijangkau. Kemudian dapat menggunakan jalur mana saja. Ya, ini transportasi laut ya, dia bisa di dalam mobil, kemudian dia menyeberang menggunakan kapal untuk penyeberangan itu ya, ferry ya itu. Jadi dia bisa membawa mobilnya, kemudian naik di atas kapal ferry, nanti dengan mobil yang sama yang tadi itu, kemudian nanti di kota yang lain pada saat dia turun, dia akan menggunakan lagi alat transportasi itu. Kemudian polusi yang rendah, jelas ya, kalau menggunakan itu otomatis yang kita lihat itu polusinya rendah, baik dari segi kemacetan dan sebagainya ya. Kemudian ada juga kekurangan dari transportasi laut yang akan digunakan, yaitu membutuhkan waktu perjalanan yang relatif lama ya. Kemudian kurang layak untuk pengangkutan barang yang mudah busuk ya, apabila dia mungkin dari satu kota tadi dia membawa barang-barang mungkin buah dan sebagainya. Kalau perjalanan lama otomatis nanti barang di perjalanan itu akan mudah busuk. Kemudian antrian yang panjang, benar ya. Saat memasuki kapal feri itu antriannya panjang. Kemudian rute yang rumit ya, itu kalau
transportasi laut, kemudian kurang nyaman untuk pelayaran dengan jarak jauh. Kemudian bentuk perjalanan overland ini yang tadinya tidak hanya melalui darat, bisa juga melalui laut. Ya, salah satu contoh perjalanan wisata dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali dengan berbagai variasi harga, variasi pengalaman yang ditawarkan, baik lokasi yang disinggahi maupun hotel, termasuk atraksi yang ditawarkan. Ya, salah satu contoh wisata overland Bali, Jogja, Bali. Demikian anak-anak, itu tadi penyampaian Ibu tentang pemandu wisata overland. Ya, nanti materi yang sudah Ibu bagikan nanti kalian bisa diulang lagi di rumah, dibaca ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang nanti bisa ditanyakan pada pertemuan kita berikutnya. Demikian, terima kasih.